Nah sekarang tuh. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, maka perlu kekuatan dalam proses mendidik seorang anak. Nah itu ibunya yang punya kemampuan. Pakailah bahasa seorang ibu. Ibu tuh kan punya kelembutan. Nah pakai itu bagaimana cara mendidik anak dengan penuh kelembutan. Ajak ngobrol, diskusi, dialog, supaya anaknya itu betul-betul punya kematangan dalam berpikir. Karena kalau sudah dewasa, lepas selesai Bu. Sayangnya nih mohon maaf Ibu, mohon maaf sekali lagi. Banyak masyarakat kita yang punya anak itu tidak mentargetkan dewasa. Anaknya masuk pesantren, ya. SMP pesantren, SMA pesantren, tapi tidak sampai pada dewasa. Sedangkan jadi dewasa itu penting. Kenapa? Karena kalau orang dewasa, dia bisa bawa diri. Beda kalau orang belum dewasa, dia masih terombang-ambing ngikut orang lain Bu. Kalau ketemunya benar tuh anak. Kalau ketemunya salah tuh anak. Kenapa? Belum dewasa. Jadi target kita nih Bu, punya anak adalah memastikan anak kita jadi anak yang dewasa. Nah itu nanti punya ini Bu, indikator dewasa apa saja, cara membentuk orang dewasa apa saja. Tapi intinya seorang Hajar mampu tampil pribadi mendidik anaknya bernama Ismail sampai anaknya menjadi anak yang dewasa. Tahu didik anak itu menjadi beban kedua orang. Cuman nih kalau harus suaminya kerja dari pagi sampai pagi lagi, maka sebetulnya seorang ibu bisa mendidik anaknya dengan sempurna. Ibu boleh cek dalam penjelasan Ibu Aisyah Dahlan ya. Aisyah Dahlan sudah diundang ke sini belum? Sudah Aisyah Dahlan boleh tuh Bu, walaupun agak lama tuh mengundang beliau. Tapi kita akan belajar Bu bahwa mentalitas seorang ibu dalam mendidik anak tuh luar biasa. Itu luar biasa sekali. Dan itu kalau lihat Hajar Bu, Ibu bisa bayangkan tempat kering kerontang, nggak ada orang, tinggal berdua doang. Suami pergi ke Yerusalem, tinggal berdua doang di kota Mekah. Tapi Hajar bisa mendidik Nabi Ismail alaihissalam menjadi orang yang soleh. Itu tangan dingin seorang ibu. Termasuk ada cerita ini Abdurrahman Sudais. Abdurrahman Sudais itu imam Masjidil Haram yang suaranya bagus lah gitu ya. Sudah sini Bu, anak waktu kecilnya itu ya namanya anak kecil pecicilan gitu, nggak bisa diem, loncat sana loncat sini, numpahin apa, pecahin apa gitulah ya. Namanya gak anak-anak Bu. Nah itu kalau ada masalah Bu yang bikin ibunya nggak nyaman, itu langsung ibunya ngomong gini, ya Sudes, mudah-mudahan kau jadi anak yang soleh, mudah-mudahan engkau hafal Quran, mudah-mudahan engkau menjadi imam Masjidil Haram. Tiap kesel itu yang keluar Bu. Kesal sekali lagi, ya Allah Sudes, mudah-mudahan kau jadi hafid Quran, mudah-mudahan kau jadi imam Masjidil Haram. Pokoknya tiap kesal itu yang keluar. Akhirnya Bu, Abdurrahman Sudais jadi imam Masjidil Haram. Coba kalau keselnya keluar kalimat kata-kata kasar. Oh dasar B titik-titik, dasar go titik-titik. Anaknya jadi apaan? Ya jadi itu. Lah anak saya kok jadi begini mikirnya ya dari ibunya ngomong gitu mulu. Lah anaknya udah Bu, mikirnya tuh ya saya mah memang begini gitu loh. Apalagi anak-anak sekarang Bu, apa namanya cerewatan mereka dibanding kita itu. Bisa nimpalin Bu anak kita sekarang itu. Sekarang ya, kita ngomong A ditimpalin, kita ngomong B timpalin, malah bisa balik-balikin. Emak Bapak. Nah sekarang tuh. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, maka perlu kekuatan dalam proses mendidik seorang anak. Nah itu ibunya yang punya kemampuan. Pakailah bahasa seorang ibu. Ibu tuh kan punya kelembutan. Nah pakai itu bagaimana cara mendidik anak dengan penuh kelembutan. Ajak ngobrol, diskusi, dialog, supaya anaknya itu betul-betul punya kematangan dalam berpikir. Karena kalau sudah dewasa, lepas selesai Bu. Sayangnya nih mohon maaf Ibu, mohon maaf sekali lagi. Banyak masyarakat kita yang punya anak itu tidak mentargetkan dewasa. Anaknya masuk pesantren, ya. SMP pesantren, SMA pesantren, tapi tidak sampai pada dewasa. Sedangkan jadi dewasa itu penting. Kenapa? Karena kalau orang dewasa, dia bisa bawa diri. Beda kalau orang belum dewasa, dia masih terombang-ambing ngikut orang lain Bu. Kalau ketemunya benar tuh anak. Kalau ketemunya salah tuh anak. Kenapa? Belum dewasa.
Jadi target kita nih Bu punya anak adalah memastikan anak kita jadi anak yang dewasa. Nah, itu nanti punya ini Bu, indikator dewasa apa saja, cara membentuk orang dewasa apa saja. Tapi intinya seorang Hajar mampu tampil pribadi mendidik anaknya bernama Ismail sampai anaknya menjadi anak yang dewasa. Tahu dari mana dewasa? Ibu cek saja surat As-Saffat ayat 102. Waktu Ismail mau disembelih, Bu. Jawaban Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan saja apa yang sudah Allah perintahkan. Itu jawaban orang dewasa. Jawaban orang dewasa. Karena kalau nggak dewasa pasti ngomongnya gini, ya elah Pak, Bapak dulu waktu saya masih kecil saya dibuang. Nah sekarang saya udah gedean dikit mau disembelih. Bapak mikir apa Pak? Tapi Ismail nggak mikir gitu, Pak. Kata Ismail, Pak, kerjain aja apa yang udah Bapak dapat perintah, udah kerjain aja. Insya Allah saya jadi orang yang sabar tuh. Orang mikir dewasa gitu, Pak. Nah itu Hajar yang punya kemampuan mendidik Ismail jadi orang yang dewasa. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, terakhir Nabi Ismail menjadi anak yang sabar. Ini jarang loh Bu, sabar itu. Kadang-kadang anak itu karena dia kan orangnya reaktif ya. Kalau nggak suka dia langsung nyeplos ngomong loh. Misalkan dia nggak suka panas, dia langsung ngomong kalau suasana panas itu. Padahal di rumah orang. Akhirnya kan kita jadi nggak enak tuh. Anak kita ngomong panas-panas dulu, padahal yang punya rumah memang nggak punya AC jadinya panas itu. Itu tuh akhirnya kita perlu mendidik anak kita menjadi orang-orang yang sabar. Maka Ibrahim, Hajar dan Ismail jadi satu keluarga. Makanya disebut wa'ala Ibrahim. Dan itu Bu berlaku sampai dibawa-bawa dalam sholat kita. Keluarga Ibrahim Bu dibawa-bawa dalam sholat kita. Kita kalau sholawat Bu untuk Nabi Muhammad dalam sholat kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala wa ala ali, sampai keluarga Ibrahim dibawa-bawa dalam sholat kita. Sampai kapan Bu? Sampai akhir zaman. Nah itu keluarga Ibrahim. Terakhir Bu sebagai penutup, keluarga Imron. Nah saya tanya dulu Bu, Imron itu istrinya siapa Bu? Ya masa Ibu Dadang. Ini Imron Bu menikah sama Hana. Hana dan Imron punya anak namanya Hana sama Imron punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Ini Bu. Kenapa Imron disebut keluarga? Bahkan satu-satunya surat Bu dalam Al-Quran yang ada tambahan keluarga cuman keluarga Imron. Padahal dia bukan nabi. Bukan nabi Bu Imron, tetapi dia punya kualitas kesolehan yang luar biasa. Pernikahan Hana dengan Imron Bu sudah lanjut usia, tidak kunjung punya anak. Akhirnya punya anak bernama Maryam. Singkat cerita Bu, Maryam ini seorang wanita solehah, tidak pernah gaul sama laki-laki. Boro-boro diajak ngedet Bu, ngobrol aja sama laki-laki nggak pernah. Tahu ngedet Bu? Ngobrol berdua gitu, ikhtilat itu nggak pernah. Maryam itu tidak pernah ngobrol sama laki-laki. Solehah, menjaga diri, tinggalnya di mihrab Bu. Sini ada mihrab. Mihrab itu area di dalam Masjidil Aqsa itu ada mihrabnya. Itu tinggalnya di mihrab Maryam. Wanita solehah, tidak pernah ngobrol sama laki-laki. Singkat cerita punya anak. Dari mana anaknya? Dalam riwayat tuh, Jibril datang Bu ke Maryam. Kemudian setelah berhadap-hadapan dengan Jibril, Maryam kaget. Ente siapa? Kemudian kata Jibril, saya utusan Allah yang diutus untukmu supaya kamu punya anak. Maka ditiupkan ruh Bu. Ruhnya ditiupkan oleh Jibril masuk ke kerahnya baju Maryam. Sampai ke area kehormatan masuk ke rahim. Jadilah Isa bin Maryam. Dan Nabi Isa alaihi salam Bu itu dihukumi oleh orang-orang Yahudi sebagai anak hasil zina. Supaya
Isa dibersihkan dari gambaran dan anggapan hasil zina, maka Nabi Isa ketika masih bayi ngomong. Kata Nabi Isa, "Inni Abdullah, inni nabi wa ja'alani nabiyan." Saya ini Abdullah, saya ini seorang nabi. Dan ketika disebutkan saya ini seorang nabi, maka orang Yahudi harusnya tidak menghukumi Nabi Isa sebagai anak hasil zina, karena nabi tidak mungkin hasil. Nah, gitulah, Bu. Jadi Nabi Isa tidak harus bilang saya bukan anak hasil zina, enggak. Cukup Nabi Isa bilang saya ini hamba Allah dan saya seorang nabi. Itu mencukupi bagi orang-orang Yahudi bahwa Nabi Isa bukanlah anak hasil zina. Kenapa? Para nabi mustahil hasil zina. Nggak ada, Bu, satupun sejarahnya para nabi tidak ada yang hasil zina. Semuanya hasil pernikahan resmi. Jadi nggak mungkin ada nabi hasil zina, Duna. Apa anak haram jadah tuh nggak mungkin. Kan bahasa Sunda tuh haram jadah. Nggak mungkin. Jadi pastinya anak hasil pernikahan. Nabi Isa tuh saya Abdullah wa ja'alani nabiyan. Saya seorang nabi. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya kasih urutan nih. Imran itu soleh, Bu. Tapi kalau dibanding Maryam lebih soleh siapa? Maryam. Maryam dibanding Nabi Isa lebih soleh siapa? Rumus dalam keturunan, Bu, makin ke ujung makin bagus, Bu. Ibu sekarang nih, generasi ibu bagus, punya anak, berarti anak harus lebih bagus dari sisi kualitas imannya. Nanti anak kita punya anak, dalam kurung cucu kita, Bu, berarti cucu kita harus lebih. Nah, itu PR kita tuh, Bu. Jadi harus naik statistiknya, jangan turun. Kira-kira bisa nggak nih? Salah nih. Kira-kira bisa nggak nih? Tapi hadirin ikhwati rahimakumullah, itulah Imran, Hana, Maryam dan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ini, Bu, seorang nabi, tidak punya bapak. Bapaknya siapa? Nggak ada bapaknya. Terus bagaimana cara memahami nggak ada bapaknya? Bagi Allah itu urusan yang sangat mudah. Jangankan Isa yang nggak ada bapaknya, Nabi Adam, Bu, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Nggak ada masalah dengan Nabi Adam. Orang bisa menerima kenabian Nabi Adam, padahal nggak punya bapak, nggak punya ibu. Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya Nabi Adam, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Tulang rusuknya ada dari Adam, tapi nggak ada ibunya. Hawa saja nggak ada ibu, biasa saja. Maka Isa tanpa hadirnya seorang ayah biasa saja, Bu. Nggak usah kepikiran, wah ini berarti bapaknya adalah Allah, nggak usah kejauhan ke situ. Nggak ada ceritanya Allah punya anak. Makanya dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Allah itu bukan makhluk. Yang namanya makhluk punya keturunan, berkembang biak, itu namanya makhluk. Kalau Allah bukan makhluk, jadi Allah nggak mungkin melahirkan, nggak mungkin dilahirkan, nggak mungkin punya anak, nggak mungkin punya istri. Allah nggak butuh pasangan, Bu. Kalau Allah butuh pasangan, gugur jadi Tuhan, kan begitu. Allah itu bukan makhluk, maka dia tidak butuh pasangan. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi Isa alaihi salam oleh Allah azza wa jalla itu nanti akan diutus kembali di akhir zaman. Tugasnya apa? Itu di surah An-Nisa 159. Ini tugas Nabi Isa, Bu. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 159. Tugasnya apa? Di surah An-Nisa 159, tugas Nabi Isa adalah mengislamkan seluruh orang-orang yang masuk kategori ahlul kitab. Semuanya, Bu, masuk Islam di tangan Nabi Isa alaihi salam. Ya, kalau sekarang mayoritas kan di dunia ini yang paling banyak orang yang menganut agama Kristen. Sekarang itu mayoritas Kristen di dunia. Di dunia ya, kalau di Indonesia mayoritas Islam, tapi kalau di dunia mayoritas Kristen. Nah, nanti oleh Nabi Isa mereka akan didaulat menjadi seorang Muslim seluruhnya, Bu. Nggak ada satupun ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang masih bertahan kecuali itu jadi musuh Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka adalah pengikutnya Dajjal. Kalau mereka bukan pengikut Dajjal, pasti masuk Islam. Itu di surah An-Nisa 159. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka sebagai penutup, bersyukurlah kita, Bu. Alhamdulillah kita menjadi seorang Muslim dan kita dituntut untuk taat kepada
Allah dengan ketaatan yang sempurna. Dan kita tunggu, Bu, detik-detik datangnya Nabi Isa alaihi salam. Kalau memang kita kebagian umurnya, berarti siap-siap menjadi pengikut Nabi Isa. Kalau tidak kebagian umurnya, ya berarti cukup pesankan bahwa Nabi Isa pasti gabung sama Imam Mahdi. Ajarkan anak-anak kita, tong, ntar ada zaman dimana hanya ada dua kelompok, Dajjal sama Imam Mahdi. Jagain, jangan sampai pro Dajjal itu loh, Bu. Tapi prolah Nabi Isa dan Imam Mahdi. Kenapa ini harus diingatkan? Bisa jadi ada anak kita yang nggak ngerti apa itu Dajjal, kapan Nabi Isa turun, Imam Mahdi itu siapa, dan itu jadi PR kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, Bu. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada, tafadhal. Boleh, silahkan, Bu. Nanya apa aja, Bu. Saya juga tinggal jawab apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi saya sempat mendengar untuk Rasul dan Nabi yang ulul azmi. Nah, saya mau bertanya, Nabi kitab Zabur itu kan diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Apakah beliau bukan termasuk salah seorang Rasul? Kemudian yang kedua, untuk Nabi Zakaria, apakah kalau saya pernah dengar beliau adalah paman dari Ibu Maryam, hubungannya dengan Imran atau dengan demikian? Waalaikumsalam. Hadirin khatimah rahimakumullah. Nabi Daud itu memang punya kitab tuh. Tapi isi kitab itu bukan syariat, dia lebih kayak pujian-pujian, kidung. Makanya dalam Al-Quran banyak yang bermuatan pujian untuk Allah, bukan hukum. Kalau hukum itu tetap kembali kepada hukumnya Taurat. Makanya Nabi Yahya, kan Nabi Yahya ini kan setelah Nabi Daud, setelah Nabi Musa. Nabi Yahya itu disuruhnya ke Nabi Musa, bukan ke Nabi Daud. Makanya dalam Maryam, ibu cek saja Maryam ayat ke-12, ya Yahya khudil kitaba biquwah. Alkitab di situ bimana Taurat, bukan Zabur. Padahal Yahya itu setelah Nabi Daud, harusnya kan ke Zabur dulu, baru kemudian ke Taurat. Kenapa kok Zabur tidak disebut, tidak disinggung oleh ayat ini? Karena Zabur isinya kidung, Bu, pujian-pujian, bukan hukum. Itu kayak Nabi Daud bersenandung memuji Allah itu. Kemudian pujiannya dimasukkan dalam kitab Zabur gitu. Isinya itu ya pujian-pujian saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan ayat-ayat yang isinya adalah memuji Allah Azza wa Jalla, bukan perangkat hukum. Nah, adapun Taurat dan Injil itu perangkat hukum. Makanya Injil, Bu, itu menghalalkan apa yang dulu diharamkan, atau sebaliknya, mengharamkan apa yang dulu dihalalkan atau menghalalkan yang dulu diharamkan. Ibu bisa buka surah Ali Imran ayat ke-50. Di situ ada kalimat gini, Bu. Ini fungsinya Injil nih. Injil itu wa musaddiqal lima baina yadayya minat taurah wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Fungsi Injil itu adalah menjadi penjelas terhadap kitab Taurat, bukan kitab Zabur. Padahal Injil itu setelah Nabi Daud, artinya Injil itu setelah Zabur. Tapi tetap yang disebut penjelas itu ya penjelas dari kitab Taurat, bukan kitab Zabur. Karena Zabur itu kidung, Bu, dia puji-pujian saja, bukan syariat. Makanya tidak masuk kategori ulul azmi, karena beliau bukan membawa syariat. Beliau menjalankan syariatnya Nabi Musa. Hanya saja dikasih kitab, isi kitabnya berisikan puji-pujian untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah untuk Nabi Isa nih, wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum, dan fungsi Injil adalah menghalalkan apa yang dulu diharamkan oleh Nabi Musa.
Misal Bu, dulu itu Nabi Musa diharamkan memakan daging kambing tapi direbus. Nggak boleh ada ceritanya gulai kambing, apalagi soto kambing nggak boleh. Karena kambing itu harus dibakar. Itu ketentuannya. Kalau direbus jadi haram. Di era Nabi Isa, kambing boleh direbus. Nah itu dulunya haram dirubah jadi halal. Itu namanya wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Jadi kembali ke pertanyaan, Nabi Daud itu kitabnya bukan syariat, tapi dia adalah doa-doa atau puji-pujian untuk Allah Azza wa Jalla, bukan ketetapan syariat. Ketetapan syariat ada di Taurat, di Injil, dan Quran. Allah a'lam bishawab. Dan Quran akhirnya mengakomodir semuanya Bu. Dalam Al-Quran ada puji-pujian, ada juga syariat. Nah itu Quran Bu. Dia melengkapi semua kitab suci yang pernah ada di muka bumi. Itu Quran. Yang pertama itu Bu ya. Yang kedua tadi Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu pamannya dari Maryam. Makanya dia mahram Bu. Kenapa kok jadi mahram? Ibu bisa buka dalam surah Ali Imran ayat 30. Ayat 30 berapa nih? Innallaha astawaya Maryamu nuti dzalika min amba'il ghaibi. Ayat 40 ayat 37 Bu. Ya, surat Ali Imran ayat 37. Ada kalimat begini. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Nah, ini kalimatnya. Wa kaffalaha Zakaria, dan Nabi Zakaria ngasuh Maryam. Saya ulang Bu, Nabi Zakaria ngasuh Maryam. Kalau ngasuh berarti mahram, karena kalau bukan mahram nggak boleh ngasuh. Terus apa hubungan mahram? Paman. Kalau paman kan haram dinikahi, berarti jatuhnya mahram. Nah, Nabi Zakaria itu paman bagi paman bagi Maryam. Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Yahya sama Maryam sepupuan. Maryam punya anak Isa, berarti Isa panggil ke Yahya paman, panggil ke Zakaria kakek, karena seleting dengan kakeknya Isa dari jalur ibu yang bernama Imron. Benar Bu ya? Bingung nggak nih? Jadi Maryam itu ponakannya Zakaria, makanya diasuh sama Nabi Zakaria Bu. Nabi Zakaria itu kan yang keluar masuk mihrab. Maryam itu kan tinggalnya di mihrab, dan Nabi Zakaria keluar masuk mihrab Bu. Bebas saja beliau. Kenapa kok bebas? Paman sama ponakannya kan mahram. Kita boleh cium tangan paman kan? Perempuan nih Bu, udah dewasa, udah bakil balik, boleh nggak cium tangan pamannya? Boleh, karena mahram. Bahkan saat orang tuanya meninggal dua-duanya, kalau anak ini mau nikah, yang jadi wali siapa? Pamannya. Kan sama seleting dengan bapak kalau begitu. Gitu loh, paman itu begitu Bu. Jadi Maryam itu siapanya Zakaria? Ponakan. Nabi Zakaria siapanya Maryam? Paman. Dari jalur siapa? Nah itu kan persoalannya Bu. Dari jalur ibunya Maryam yang bernama Hana, bukan dari Imron. Jadi kalau bahasa itu kholi ya, bukan ammi gitu. Artinya paman dari jalur ibu, tapi kan tetap mahram ya. Saya rasa itu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi Bu? Pak Ustaz, satu lagi. Boleh, silakan. Saya pernah baca dari buku SD bahwa ulul azmi itu adalah nabi yang mendapatkan kitab suci. Kalau dari penjelasan Pak Ustaz berarti kan Nabi Daud itu bukan ulul azmi ya Pak Ustaz. Tapi sementara di kurikulum buku agama itu adalah masuk. Berarti Nabi Daud itu ulul azmi Bu. Iya, di kurikulum pendidikan agama Islam. Oh, saya baru tahu itu. Di kurikulum. Iya, makanya saya tadi bertanya seperti itu gitu loh, karena yang saya tahu kan 4. Jadi kalau tadi kan Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Itu ulul azmi. Ulul azmi 5. Ini Nabi Daud masuk di buku itu Bu. Iya. Wah, harus dikoreksi itu bukunya. Keliru. Saya bertanya seperti itu. Iya. Makasih. Taib. Jadi setahu saya Bu, ulul azmi itu berdasarkan ulama tafsir Bu, cuman 5.
Dimulai dari Nabi Nuh. Ulul azmi itu Nabi Nuh. Kedua Ibrahim. Ketiga Musa. Itu berdasarkan urutan ya. Nuh dulu, baru Ibrahim, baru Musa, baru Isa, terakhir Muhammad. Itu ulul azmi. Arti bahasa ulul azmi adalah orang yang punya azam, punya komitmen, punya kompetensi dan komitmen terhadap kebenaran. Itu ulul azmi. Azmi itu azam. Artinya komitmen. Betul-betul punya komitmen terhadap kebenaran. Di luar itu bukan ulul azmi. Jadi kalau ada yang menyebutkan Nabi Daud adalah ulul azmi, ini referensinya saya nggak tahu dari mana. Karena setahu saya ulama tafsir cuma 5 tadi ya. Jadi saya nggak bisa tahu tuh dari mana Nabi Daud jadi ulul azmi. Wallahu alam ya. Kalau kemudian ulul azmi itu harus punya kitab, ya kalau kita cek misalkan Nabi Nuh alaihi salam, Bu. Cuman memang tidak disebutkan definitif ya. Ibu bisa buka dalam tafsir Al-Baqarah 183, 184, 185. Terutama 185-nya tuh Al-Baqarah, ana ulang 185. Ibu buka dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya wahyu. Dan itu sudah berlangsung sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Berarti kesimpulannya Nabi Nuh pun mendapatkan kitab yang turun di bulan Ramadan. Nabi Ibrahim punya kitab, Bu, cuman disebutnya suhuf. Makanya dalam surat Asy-Syams, surat Al-A'la, fi suhufi Ibrahim wa Musa. Itu ada kitabnya Ibrahim. Musa jelas Taurat, Isa jelas Injil, Muhammad jelas Quran. Jadi kemungkinan ada. Cuman memang para ulama ketika bicara kitab, misalkan mentafsirkan surah Al-Baqarah ayat keempat, ayat ketiga atau keempat, alladzina yunfiquna alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila. Nah itu kan diartikan Zabur, Taurat dan Injil. Nah, itu kan ke situ tafsirnya, Bu. Jadi memang para ulama tafsir lebih cenderung menyebutkan kitab suci cuma 4, Zabur, Taurat, Injil dan Quran. Padahal ada suhufnya Nabi Ibrahim. Bisa jadi Nabi Nuh juga punya kitab suci. Cuma kan persoalannya ada yang Allah share untuk kita imani, ada yang tidak Allah share. Jadi ya itu kan urusan Allah Azza wa Jalla. Tidak harus semuanya Allah publish, Bu. Yang penting apa yang sudah Allah publish kita imani. Yang belum dipublish berarti iman terhadap perkara yang gaib. Makanya kan sebelum alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, ayat sebelumnya kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka kita beriman kepada perkara yang ghaib. Jadi yang tidak oleh Allah publish cukup imani saja. Wallahu a'lam. Cara situ. Mangga yang lainnya. Tadi ada Ibu. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan di luar konteks ini. Boleh, Bu. Di luar masjid juga boleh. Masalah itu di dalam Quran dikatakan 3 kegelapan. Maksudnya apa, Ustaz? 3 kegelapan itu surat Al-Ma'arij, Bu ya. Surat Al-Hajj. Benar enggak itu? Salah satunya itu katanya yang Nabi Yunus dalam ikan, itu 1 kegelapan. Terus yang dua lagi apa, Ustaz? Terima kasih. Ayat yang mana dulu nih, Bu? Salah satunya 3 kegelapan. Yang pertama Yang salah satunya yang itu Nabi Yunus ya, yang masih ikan kalau terus? yang kedua ketiganya apa Ustaz gitu. Iya, itu ayat apa dulu? Saya ingat. Kayaknya 3 kegelapan itu urusan dengan kandungan, Bu, itu. Rahim itu, Bu. Sebentar ya. Kayaknya Al-Hajj itu ayat kelima. Oh. 3 kegelapan, Bu ya. Saya cari ayatnya dulu nih, Bu. Ada ingat gak itu, Bu, ayat surat apa?
Oh, ini kisah Nabi Nuhnya, Yunusnya, Bu ya. Taib. Ayatnya, saya cari ayatnya. Intinya ini kalau ke Nabi Yunus, Bu ya. Nabi Yunus itu berada dalam 3 kegelapan. Nanti saya carikan ayatnya. Kegelapan pertama adalah perut ikan. Kan gelap tuh. Yang kedua lautan. Kan ikannya di laut, bukan di pasar kan? Di laut. Berarti kegelapan kedua di laut. Kegelapan ketiga, waktu itu waktunya masih malam. Jadi 3 kegelapan itu perut ikan, lautan, dan malam hari. Itu kalau konteksnya Nabi Yunus alaihi salam. Ada juga 3 kegelapan itu dalam konteks bayi, Bu. Janin itu ada di 3 lapisan kegelapan. Jadi 3 lapisan dari perut ibunya, ada lagi selaput rahim, ada lagi plasenta gitu atau ketuban atau apalah itu 3 juga itu. Jadi kalau ke Nabi Yunus itu perut ikan, lautan, dan malam hari. Itu 3 kegelapan. Wallahu a'lam. Kenapa? Az-Zumar ayat 6 ya. Tentang Nabi Yunus itu ya. Oh, tentang kegelapan janin. Az-Zumar itu ayat 39, 39. Ayat 6. Oh iya. Suma ja'ala minha zaujaha wa anzala lakum minal an'ami samaniyata azwaj. Khalqam mim ba'di khalqin fi dzulumatin salas. Nah, itu di Az-Zumar ayat 6 itu urusan janin, Bu. Kalau Nabi Yunus 3 kegelapan itu di mana ya? Nggak ada penjelasan ayat ya? Nggak ada ya? Tapi kalau ada ayatnya boleh tuh di-share tuh. Setahu saya 3 kegelapan itu ya, kalau konteksnya Nabi Yunus, perut ikan, lautan, dan malam gelap gulita. Kalau dalam janin, Az-Zumar surat ke-39 ayat ke-6. Wallahu a'lam. Yaitu urusan janin, Bu. Artinya ada 3 lapisan yang menutupi janin kita. Maksudnya janin ibu semua. Ada lagi, Bu?